Halo, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Niputu Liana Randika Diantari. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pengembangan kurikulum 2013. Sudah siap? Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai rasional pengembangan kurikulum 2013. Latar belakang perlunya pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 2013 merupakan tindak lanjut dari dua pengembangan kurikulum berbasis kompetensi sebelumnya. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi perlu dilakukan guna membentuk peserta didik menjadi, yang pertama, manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Lalu yang kedua, membentuk peserta didik menjadi manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, serta mandiri. Lalu yang ketiga, membentuk peserta didik menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada rasional pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang harus dihadapi, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. Pada tantangan internal berkaitan dengan kondisi pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan dan berkaitan dengan faktor perkembangan penduduk dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Sementara itu, tantangan eksternal berkaitan dengan tantangan masa depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogi, serta fenomena negatif yang terkemuka. Selain itu juga perlunya penyempurnaan pola pikir. Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan hanya akan dapat terwujud apabila terjadi pergeseran atau perubahan pola pikir. Pergeseran itu meliputi proses pembelajaran sebagai berikut. Dapat dilihat pada slide. Jadi ada beberapa penyempurnaan pola pikir untuk mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan di masa depan. Selanjutnya, adanya penguatan tata kelola kurikulum. Untuk menjamin ketercapaian kompetensi sesuai dengan yang telah ditetapkan dan untuk memudahkan pemantauan dan supervisi pelaksanaan pengajaran, perlu diambil langkah penguatan tata kelola seperti berikut ini. Yang pertama, menyiapkan buku pegangan guru dan siswa pada tingkat pusat. Yang kedua, menyiapkan guru dalam memahami pemanfaatan sumber belajar. Yang ketiga, memperkuat peran pendamping pusat atau daerah. Dan yang terakhir, memperkuat peran pemantauan pusat dan atau daerah. Selain keempat itu tadi, ada juga pendalaman dan perluasan materi. Penguatan materi dilakukan dengan mengevaluasi ulang ruang lingkup materi yang terdapat di dalam kurikulum seperti berikut ini. Meniadakan materi yang tidak esensial atau tidak relevan bagi peserta didik. Mempertahankan materi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan menambahkan materi yang dianggap penting dalam perbandingan internasional. Selanjutnya kita beralih pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai tujuan kurikulum. Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta visi pendidikan tahun 2002, maka kurikulum 2013 dirancang dengan tujuan untuk mempersiapkan insan Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai kerangka dasar kurikulum 2013. Landasan kurikulum 2013, yaitu yang pertama ada landasan yuridis, yaitu ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk pengembangan kurikulum dan yang mengharuskan adanya pengembangan kurikulum baru. Lalu yang kedua, landasan filosofis, yaitu landasan yang mengarahkan kurikulum kepada manusia apa yang akan dihasilkan kurikulum. Dan yang ketiga, landasan teoritik, landasan yang memberikan dasar-dasar teoritik pengembangan kurikulum sebagai dokumen dan proses. Lalu landasan yang keempat, landasan yang terakhir yaitu landasan empirik, landasan yang memberikan arahan berdasarkan pelaksanaan kurikulum yang sedang berlaku di lapangan. Selanjutnya ada karakteristik kurikulum 2013. Yaitu yang pertama, isi atau konten kurikulum dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti
dan dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar. Yang kedua, kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek kognitif dan psikomotor. Yang ketiga, kompetensi dasar merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu tema untuk jenjang sekolah dasar dan untuk mata pelajaran di kelas tertentu untuk jenjang sekolah menengah. Keempat, kompetensi inti dan kompetensi dasar pada jenjang pendidikan dasar mengutamakan ranah sikap, sedangkan pada jenjang pendidikan menengah lebih diutamakan kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif tinggi. Yang kelima, kompetensi inti menjadi unsur organisatoris. Yang keenam, kompetensi dasar yang dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif. Yang ketujuh, silabus dikembangkan sebagai rancangan belajar untuk satu tema pada SD dan MI atau satu kelas dan satu mata pelajaran pada SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK atau MAK. Dalam silabus tercantum seluruh KD atau kompetensi dasar untuk tema atau mata pelajaran di kelas tersebut. Kedelapan, rencana pelaksanaan pembelajaran dikembangkan dari setiap kompetensi dasar yang untuk mata pelajaran dan kelas tersebut. Selanjutnya ada proses pembelajaran. Proses pembelajaran pada kurikulum 2013 dibagi menjadi dua, yaitu intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Yang pertama kita bahas mengenai intrakurikuler. Pembelajaran intrakurikuler didasarkan pada prinsip berikut. Pertama, proses belajar mata pelajaran dalam kurikulum dilakukan di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, proses belajar berdasarkan tema untuk sekolah dasar dan RPP yang dikembangkan guru untuk sekolah menengah. Yang ketiga, berdasarkan prinsip siswa aktif. Yang keempat, dikembangkan atas dasar karakteristik konten kompetensi. Yang kelima, untuk konten yang bersifat developmental, dilaksanakan berkesinambungan dan saling memperkuat. Yang keenam, tidak langsung terjadi pada setiap kegiatan belajar di kelas, sekolah, dan masyarakat. Yang ketujuh, dikembangkan atas prinsip pembelajaran siswa aktif. Yang kedelapan, pembelajaran remedial untuk membantu siswa memahami kompetensi. Dan yang kesembilan, penilaian hasil belajar mencakup seluruh aspek kompetensi, informatif, dan diikuti remedial. Setelah itu ada ekstrakurikuler. Pembelajaran ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan untuk aktivitas yang dirancang sebagai kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terjadwal secara rutin setiap minggu. Kegiatan ekstrakurikuler terdiri atas kegiatan wajib dan pilihan. Pramuka adalah kegiatan ekstrakurikuler wajib. Kegiatan ekstrakurikuler wajib dinilai, yang hasilnya nanti digunakan sebagai unsur pendukung kegiatan intrakurikuler. Berikutnya ada prinsip pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama, kurikulum bukan hanya sekumpulan daftar mata pelajaran. Yang kedua, didasarkan pada standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Yang ketiga, didasarkan pada model kurikulum berbasis kompetensi. Yang keempat, didasarkan atas prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam kurikulum berbentuk kompetensi dasar dapat dipelajari dan dikuasai siswa. Kelima, dikembangkan dengan memberi siswa kesempatan untuk mengembangkan perbedaan kemampuan dan minat. Keenam, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan siswa dan lingkungannya. Ketujuh, harus tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, dan seni. Kedelapan, harus relevan dengan kebutuhan kehidupan. Kesembilan, harus diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kesepuluh, didasarkan kepada kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Dan yang terakhir, yang ke-11, penilaian hasil belajar ditunjukkan untuk mengetahui dan memperbaiki pencapaian kompetensi setiap atau sekelompok peserta didik. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai struktur kurikulum. Struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten atau mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten atau mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran dan beban belajar per minggu untuk setiap siswa. Struktur kurikulum adalah juga merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran. Struktur kurikulum SD atau MI. Beban belajar dinyatakan dalam jam belajar setiap minggu untuk masa belajar selama 1 semester.
Beban belajar di SD atau MI kelas 1, 2, dan 3 masing-masing 30, 32, dan 34 jam setiap minggu. Sedangkan untuk kelas 4, 5, dan 6 masing-masing 36 jam setiap minggu. Jadi, jam belajar SD atau MI adalah 35 menit. Selanjutnya, struktur kurikulum SMP atau MTS. Dalam struktur kurikulum SMP atau MTS ada penambahan jam belajar per minggu dari semula 32, 32, dan 32 menjadi 38, 38, dan 38 untuk masing-masing kelas 7, 8, dan 9. Sedangkan lama belajar untuk setiap jam belajar di SMP atau MTS tetap yaitu 40 menit. Selanjutnya, struktur kurikulum SMA, MA, SMK, dan MAK. Struktur kurikulum SMA, MA, SMK, dan MAK terdiri atas yang pertama, kelompok mata pelajaran wajib yang diikuti seluruh peserta didik dan kelompok mata pelajaran peminatan yang diikuti oleh peserta didik dengan bakat, minat, dan kemampuannya masing-masing. Adanya kelompok mata pelajaran wajib dan mata pelajaran peminatan dimaksudkan untuk menerapkan prinsip kesamaan antara SMA atau MA dan SMK atau MAK. Struktur ini menempatkan prinsip bahwa peserta didik adalah subjek dalam belajar dan mereka memiliki hak untuk memilih sesuai dengan minatnya. Pembahasan yang kelima yaitu mengenai implementasi dan evaluasi kurikulum. Implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, pengembangan kurikulum 2013 pada satuan pendidikan, yang kedua, manajemen implementasi, dan yang ketiga, mengenai strategi implementasi kurikulum. Kita lanjutkan pada implementasi kurikulum yang pertama, yaitu pengembangan kurikulum 2013 pada satuan pendidikan, yaitu sekolah adalah satu kesatuan lembaga pendidikan dan kurikulum adalah kurikulum satuan pendidikan. Yang kedua, guru di satuan pendidikan adalah satu satuan pendidikan, sehingga harus mengembangkan kurikulum bersama-sama. Yang ketiga, pengembangan kurikulum di jenjang satuan pendidikan dipimpin langsung oleh kepala sekolah. Dan yang terakhir, pelaksanaan implementasi kurikulum di satuan pendidikan dievaluasi oleh kepala sekolah. Berikutnya implementasi kurikulum bagian 2, yaitu manajemen implementasi. Yang pertama, implementasi kurikulum adalah usaha bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Yang kedua, pemerintah bertanggung jawab dalam mempersiapkan guru dan kepala sekolah untuk melaksanakan kurikulum. Yang ketiga, pemerintah pusat bertanggung jawab dalam mengevaluasi pelaksanaan kurikulum secara nasional. Yang keempat, pemerintah provinsi bertanggung jawab dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum di provinsi terkait. Dan yang terakhir, pemerintah kabupaten atau kota bertanggung jawab dalam memberikan bantuan profesional kepada guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan kurikulum di kabupaten atau kota terkait. Selanjutnya, implementasi kurikulum bagian 3, yaitu strategi implementasi kurikulum. Pelaksanaan kurikulum di seluruh sekolah dan jenjang pendidikan. Pelatihan guru, kepala sekolah, dan pengawas dari tahun 2013 sampai dengan 2016. Pengembangan buku babon dari tahun 2013 sampai dengan 2016. Pengembangan manajemen kepemimpinan, sistem administrasi, dan pengembangan budaya sekolah. Dan yang terakhir, pendampingan dalam bentuk monitoring dan evaluasi untuk menemukan kesulitan dan masalah implementasi dan upaya penanggulangan. Selanjutnya kita berlanjut pada evaluasi kurikulum. Evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum atau implementasi kurikulum diselenggarakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah pelaksanaan kurikulum dan membantu kepala sekolah dan guru menyelesaikan masalah tersebut. Evaluasi dilakukan pada setiap satuan pendidikan dan dilaksanakan pada satuan pendidikan di wilayah kota atau kabupaten secara rutin dan bergilir. Hasil evaluasi dilakukan sebagai bahan untuk memperbaiki kelemahan kurikulum agar lebih efektif lagi di masa yang akan datang. Baik, itu tadi penjelasan mengenai pengembangan kurikulum 2013. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa.